السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله الكريم بآلائه العظيم بكبريائه القادر فلا يمانع والقاهر فلا ينازع والعزيز فلا يضام
والمنيع فلا يرام والمليك الذي له الأقضية والأحكام أشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الأنام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita persembahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau dan para sahabatnya. Selaku khatib mengajak kita semua, mari kita semua senantiasa berupaya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan melaksanakan perintah-perintahnya sekaligus menjauhi larangan-larangannya. Orang yang beriman dan bertakwa kepadanya, itulah ciri dan citra orang yang hidup dalam kehidupan. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 24, Istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Sahutilah seruan Allah dan seruan Rasulnya apabila ia mengajak kamu untuk menghidupkan kamu. Judul khutbah kali ini adalah melaksanakan ibadah untuk kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Bapak-bapak, saudara sidang Jumat rahimahumullah, latar belakang diciptakannya manusia termasuk kita semua sehingga hidup di bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Di ayat lain Allah perintahkan, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku, beribadahlah kepadaku. Di ayat lain, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillah mukhlishan lahu din.
Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu, hai Muhammad, kitab suci Al-Quran yang berisi kebenaran, maka beribadahlah kepada Allah dengan ikhlas. Ayat satu lagi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Tiadalah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Bapak-bapak dan saudara yang berbahagia, ibadah dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, ibadah mahdhah, ibadah murni, yaitu ibadah yang tidak boleh dirubah tata caranya, melainkan harus sesuai dengan perintah Al-Quran dan sunnah Nabi, seperti salat 5 waktu, ibadah haji, zakat, dan lain-lainnya. Itulah sebabnya Nabi bersabda terkait dengan ibadah mahdhah seperti salat. Beliau bersabda, "Shallu kama ra'aytumuni usalli." Salatlah kalian semua seperti kalian melihat saya salat. Demikian juga ibadah mahdhah lainnya. Yang kedua, ibadah ghairu mahdhah, yaitu ibadah secara umum yang dilakukan dengan niat ikhlas, semata-mata mencari redha Allah, seperti silaturahim, mencari ilmu, bekerja secara profesional sesuai kualifikasi yang dimiliki sebagai anugerah Allah, termasuk sikap qanaah seperti uraian berikut terkait qanaah. Kata qanaah bentuk kata benda dari akar kata qanaah yang berarti orang itu senantiasa rela. Dalam kebahasaan juga terdengar qina'ah yang berarti tempat yang datar di antara dua bukit. Boleh jadi seseorang yang duduk di tempat yang datar itu melihat bukit di sebelah kiri tinggi tanpa pepohonan, sedangkan bukit di sebelah kanan rendah rindang dengan pepohonan. Ia duduk dengan tenang, merenung penuh kecerdasan, mengingat Sang Pencipta alam semesta. Qanaah dalam ajaran Islam adalah sikap rela menerima dan merasa cukup atas hasil kerja keras, serta menjauhkan diri dari rasa tidak puas dan perasaan selalu kurang. Sikap qanaah itu mengantarkan seseorang untuk tidak lalai dalam bersyukur kepada Allah dan tidak lalai untuk senantiasa beribadah kepadanya. Sikap qanaah itu menjauhkan seseorang dari rasa tamak duniawi. Tamak duniawi akan
dapat menggeret seseorang untuk hanya berpikir materi, materi, materi. Pernah saya sampaikan di tempat ini bahwa orang yang hanya berpikir dalam kehidupannya materi, materi, materi tanpa beribadah. Seorang peneliti lain mengatakan orang itu telah terkena gejala penyakit jiwa yang oleh peneliti itu menyebutnya dengan istilah frozen emotional attitude, sikap jiwa yang mandek, sikap jiwa yang beku. Peneliti itu menyatakan jika seseorang telah terkena gejala penyakit itu, maka hendaknya melakukan reedukasi emosional, kembali mendidik emosi hidupnya. Mungkin dia berpikir merenung, aku hidup tidak pernah berencana, tapi aku hidup. Tidak ada seorang pun yang berencana untuk mati, tapi pasti mati. Hasil renungannya itu sungguh benar, karena hidup dan mati adalah kehendak pencipta alam semesta, termasuk alam manusia. Huwallazi yuhyi wa yumiit. Dialah Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Jamaah yang berbahagia, untuk dapat memiliki sikap qanaah, Nabi bersabda yang artinya, lihatlah orang yang kehidupannya di bawah kalian, dan janganlah melihat orang yang di atas kalian. Sikap yang demikian itu sangat baik bagi kalian.